qanaah, neriman. Apa yang dulu Allah kita terima, kita syukuri nikmat ini. Kalau jadi orang hitam kayak saya ya, tapi hitam manis. Alhamdulillah. Ka'bah itu warnanya hitam. Warna yang paling dicintai oleh Allah gitu. Kalau jadi orang kuning, alhamdulillah kuning langsat gitu. Jadi pokoknya apa yang kita terima kita syukuri ya. Dikasih hidung kita agak pesek, alhamdulillah. Kalau hidung kita mancung, badan kita kecil ya jelek banget. Puasa jangan dikira semua puasa itu karena Allah loh. Puasa karena anak tetangga juga ada ya. Supaya cewek ngintil dipuasani, ini ada itu ya. Itu macam-macam itu. Puasa supaya naik jabatan ada itu. Itu namanya tidak puasa lillah. Jadi kalau puasa yang benar pasti asalkan puasanya benar. Nah, ya. Jadi kembali lagi, kalau ditolak ini balik lagi berarti ya. Kalau puasa yang benar pasti akan feedback kita. Akan mengembalikan kita untuk menyadari siapa sih diri kita yang sebenarnya. Oh, kita ini manusia yang diciptakan dari 5 nafsu. Karena itu kita perlu jihad kepada nafsu. Dan itu puasa itu harus jihad kepada nafsu. Karena ada orang yang puasanya formalistik ya. Seperti nggak makan, nggak minum, itu aja. Marah tetap, ngumpat tetap, dengki tetap, iri tetap. Nyolong juga tetap kadang-kadang. Nyolong sendal baru. Ya. Nah itu kayak gitu itu. Kenapa? Karena begitu. Karena puasanya itu tidak dalam rangka jihadun nafsi. Cuma nggak makan, nggak minum tok. Gitu lah. Yang kedua, melalui puasa kita diajak bersilaturahmi kan. Untuk mengenal bahwa kita ini dari satu nenek yang sama, kakek yang sama. Mengapa kita harus berantem? Mengapa kita harus saling memperolok-olok? Mengapa kita harus saling memaki? Nggak ada alasan. Karena apapun alasan seorang untuk memaki orang, yang memulai memaki itu jauh lebih jelek. Iya. Nah, sekarang kemudian ukuran orang-orang yang terbaik itu apa sih? Dikatakan ini. Setelah Allah menjadikan dari nenek moyang yang sama, dari keturunan yang sama, maka seharusnya kita ini berjuang keras, berjuang habis-habisan untuk mendapatkan persatuan itu. Artinya bahwa kemampuan kita untuk memerangi nafsu, kita bisa mampu mengendalikan marah, mengendalikan mata jelalatan, ya, anak muda-muda ini ya, mata jelalatan, memposo malah pacaran, ya apa itu, ya, mengendalikan kita untuk iri. Kemampuan itu nikmat besar itu, termasuk jangan dikira nikmat besar adalah negeri ini menjadi negeri yang aman, damai, dan bersatu. Walaupun bersuku-suku, walaupun beraneka ragam agama, tapi menjadi satu. Karena itu harus kita pertahankan ini, nikmat yang besar ini. Ini anugerah harus kita syukuri betul ini. Nikmat persatuan ini. Jangan dianggap remeh. Mungkin karena kita yang mendapatkan ini ya, saya nggak merasakan itu nikmat yang besar. Maka kadang-kadang ketika nikmat itu masih ada, kita nggak merasakan itu. Sang suami sama sang istri. Ketika sang suami masih ada, sang istri merasakan biasa-biasa aja. Begitu sang suami meninggal, Masya Allah, nggak enak jadi rondo gitu. Itu terusan. Bolak-balik ingat sama sang suami. Nyesel, kenapa dulu nggak dia nyesel. Baru merasakan nikmat setelah tidak ada nikmat itu. Orang itu baru merasakan nikmatnya gigi pada saat gigi sakit. Coba kalau Anda jadi orang Bosnia, Anda jadi orang Serbia, Anda jadi orang Myanmar, Anda jadi orang Palestina. Kayak apa nasib kita coba? Mau makan aja susah, mau minum susah, mau tidur itu loh susah. Loh, karena itu sekali lagi, nikmat persatuan, kesatuan, kedamaian itu adalah nikmat besar yang harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Dengan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Nikmat yang kita syukuri, nikmat bagaimana supaya dengan nikmat yang Allah berikan ini kita menjadi kekasih Allah. Untuk menjadi kekasih Allah, jadilah orang yang bertakwa. Puasa tujuannya membentuk insan yang bertakwa. Nah, itu kan ketemu kan? Siapa orang yang bertakwa itu? Dalam rumusan ilmu fikih dikatakan orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menghindarkan larangan Allah.
Siapa mereka itu sebenarnya? Orang yang mampu menghindarkan larangan Allah, orang yang mampu melaksanakan perintah Allah. Siapa sih? Oleh Imam Nawawi Al-Bantani dirumuskan. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu memiliki 4 sifat sempurna yang diisyaratkan dalam huruf kalimat takwa itu. Kalau takwa diawali dengan ta, itu artinya apa? Hindarkan takabur, raih tawadu. Dengan puasa kita nggak boleh sombong. Kita kalau ditantang orang, dipelototin orang nggak boleh kok. Apa loh? Jagoan sendiri nggak boleh. Kita ditempeleng orang aja jawab, ini imun, saya sedang puasa loh mas. Nah, kalau luar puasa, jangankan ente, kakeknya juga misalnya ya. Jadi ketika puasa ada orang bentak kita jawab, ini imun, saya sedang puasa mas. Ada orang nginjek kaki kita, ini imun. Ya. Pokoknya kalau ada orang nantang kita untuk melakukan perbuatan yang tidak bagus, jawab ini imun. Rendahkan. Orang yang gagah perkasa itu bukan orang yang mampu nempeleng orang sekali tempeleng terus jatuh seperti Mike Tyson. Bukan. Tapi orang yang gagah perkasa adalah orang yang mampu mengalahkan nafsunya sendiri. Nah, ketika dia akan marah, jangan. Saya sedang puasa. Nah. Ketika kita akan melihat sesuatu yang indah, jangan. Sedang puasa ini. Nah, ini soimun. Tawadu. Karena itu kalimat Allahu Akbar banyak sekali diucapkan dalam puasa ini. Sholat tarawih berapa rakaat coba? Ucapkan kalimat Allahu Akbar berapa kali itu lipatannya. Tawadu. Yang kedua qanaah, neriman. Dengan puasa itu kita diajak neriman. Neriman marang panduming zat kang murbeng dumadi. Ya. Menerima akan bagian yang telah diberikan oleh Allah. Orang laki-laki pengen jadi perempuan. Itu namanya enggak nerima. Dipotong, nggak boleh ibu. Perempuan pengen jadi laki-laki, rambutnya dipotong kayak Dewi Mor. Nggak boleh, ya udahlah. Perempuan jadi perempuan, laki-laki jadi. Alhamdulillah saya jadi perempuan. Kalau saya nggak jadi perempuan, mana mungkin saya bisa libur sholat sebulan sekali. Nah, gitu dong. Itu harus bersyukur. Jadi perempuan, brengsek. Masuk beranak melulu. Salahnya sendiri ngapain beranak? Ya. Qanaah, neriman. Apa yang dulu lalu kita terima, kita syukuri nikmatnya. Kalau jadi orang hitam kayak saya ya. Tapi hitam manis. Alhamdulillah. Ka'bah itu warnanya hitam. Warna yang paling dicintai oleh Allah gitu. Kalau jadi orang kuning, alhamdulillah kuning langsat gitu. Jadi pokoknya apa yang kita terima kita syukuri ya. Dikasih hidung kita agak pesek, alhamdulillah. Kalau hidung kita mancung, badan kita kecil ya jelek banget. Masuk muka sama hidung gede hidungnya misalnya kan. Kita syukuri. Jangan terus wah gak terima terus dioperasi. Oh repot. Qanaah. Wikoyah, kemampuan menahan diri. Menahan diri, penting itu, kemampuan menahan diri. Soal makan aja kalau kita nggak bisa mampu menahan diri, Masya Allah. Sumber penyakit itu. Sumber penyakit. Nah karena itu kemudian puasa makanan. Kulu washrabu wala tusrifu. Boleh makan minum tapi jangan melampaui batas. Ayu boleh, lek kemayu jelek. Nah, pinter keminter, walek banget. Yang keempat, yakin. Yakin itu percaya diri. Supaya percaya diri punya ilmu. Ayat yang pertama kali turun di bulan Ramadan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ayat yang pertama kali turun di bulan Ramadan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ibtak kau kuasai, tapi imtak juga harus tidak boleh ditinggalkan. Insya Allah kita akan menjadi tuan rumah di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat. Atas rahmat dan kasih sayang-Mu, jadikanlah kami dan adik-adik kami, para generasi pelanjut di Republik ini, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membeli iman dan tauhid yang mantap, sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu ketenangan, kedamaian, dan persatuan dari Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sehingga pada akhirnya negeri ini akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.